Negara Indonesia terlahir sebagai bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia adalah negara paling heterogen di dunia. Terdapat 14 etnis utama dan 300 kelompok etnik. Bentang alam geografis dan topografisnya yang terpisah dan terisolasi dengan satu pulau dan pulau yang lainnya, ini adalah kondisi yang mendorong bertumbuhnya ciri-ciri suatu bangsa, bahasa dan kebudayaan yang beraneka ragam sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sifat yang pluralistik ini menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat, harmoni dalam keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat yang universal, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan satu dasar falsafah negara Indonesia, sebagaimana tercantum ke dalam pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila dikemukakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang bertepatan juga pada momen sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa disingkat BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Pada saat ini, Presiden Jokowi pada tanggal 1 Juni menetapkan sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, khususnya kami sebagai mahasiswa, Pancasila harus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penerapan yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa ataupun mahasiswi dalam menerapkan nilai Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan kampus, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata, seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama anggota kampus dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Selanjutnya yaitu sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapannya, sila ini menjamin seluruh warga negara untuk memiliki kewajiban dan hak yang sama. Bentuk tindakan nyata yang bisa kita tunjukkan di kampus adalah menghindari perilaku bullying, karena merupakan wujud dari keadilan dan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dalam menciptakan kemajuan dan kejayaan. Sebuah bangsa yang besar dan memiliki teknologi yang maju dapat juga mengalami kemunduran dan kehancuran apabila tidak memiliki persatuan yang kokoh dan rakyatnya tidak memiliki jiwa nasionalisme. Implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan, seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat juga penting dilakukan di lingkungan kampus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam sebuah organisasi dan memunculkan pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk tindakan nyata dalam penerapan sila keempat di lingkungan kampus adalah membuat jadwal rapat organisasi yang disetujui oleh semua anggota dan membuat kegiatan dialog terbuka antara dosen dan mahasiswa mengenai program-program kampus.
Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas yang merujuk pada persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, saat ini sangat sulit untuk menemukan nilai-nilai keadilan dikarenakan mulai pudarnya rasa cinta generasi muda terhadap Pancasila dan berkurangnya nilai-nilai kejujuran. Suatu tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam lingkungan kampus sebagai implementasi sila kelima Pancasila adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Misalnya memberikan izin akses yang sama bagi mahasiswa dalam meminjam buku ke perpustakaan dan senior memberikan kesempatan kepada junior untuk aktif dalam kegiatan kampus. Setelah itu, terdapat permasalahan-permasalahan Pancasila. Salah satunya ialah korupsi di dalam lingkungan kampus. Berikut ialah contoh-contohnya. Setelah gue lihat-lihat nih ya, gue punya 5 tugas dan gue belum kelar satu pun itu tugas. Gue nggak tahu harus ngapain coy, gue nggak ngerti. Tapi kayaknya tadi Sasa udah ngirim tugasnya deh, udah kelar juga kayaknya. Gue lihat dulu deh. Banyak boy, banyak banget. Gak keburu juga kayaknya kalau gue ngerjain sekarang. Deadline-nya besok siang. Gue copos deh, kepala gue juga pusing nih. Gue copy paste aja, gue ganti nama dan gue kelar. Duh, nanti jam 1 ada kelas lagi. Tapi hari ini gue udah janjian sama teman. Gimana ya? Duh, kayaknya gue bolos aja deh hari ini. Gak apa-apa deh, bolos aja sekali. Kan gue juga belum pernah bolos. Nanti tinggal tipsan aja sama teman. Oke deh. Ada tugas lagi malam ini. Mana beluman lagi? Coba minta saya aja deh. Buset, banyak amat ini. Copy paste aja deh, kelamaan, takut gak keburu. Minggu depan sudah ujian. Gimana ya caranya supaya dapat nilai yang bagus? Selain belajar, kira-kira aku harus ngapain nih? Mungkin aku harus ngasih sesuatu ke dosen supaya aku dapat nilai yang bagus. Nah, ini dia. Aku yakin kalau aku ngasih ini ke dosen, maka nilai aku jadi bagus. Ini udah jam berapa ya? Kan gue ada janji sama Sila. Tapi gue gak punya duit. Gimana dong? Oh iya, gue ingat. Kan gue punya duit ya, duit beasiswa yang buat UKT. Gak apa-apa deh, gue pakai dulu buat main sama Sila. Gas deh. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur